You know, it is okay to enjoy something legally even if it is not yours. Saya belajar mengembangkan talenta di area menikmati sesuatu yang bukan milik saya, bukan mencuri ya, tapi yang sah. Saya itu latih hati saya demikian rupa. Kata menjaga hati dengan segala waspada itu implikasinya itu mendalam dalam hidup saya. Bagi orang hanyalah jaga hati, jangan sampai mikirin yang salah. Bagi saya lebih dari itu. Kalau saya dengar tetangga saya diberkati, saya itu dorong hati saya untuk senang untuk dia seolah-olah saya yang senang. Lama-lama saya jadi orang yang happy, dikit-dikit happy. Karena saya tidak nunggu my reason to be happy. You can be my reason to be happy. Tahu nggak? Rahasia awet muda itu bukan operasi di Korea. Itulah keremajaan rohani. Responsibility. Makanya anak-anak muda itu perlu dapat tanggung jawab. Saya bersyukur, saya dorong Anda kalau yang punya anak, belum telat sih sekalipun mereka sudah dewasa. Masa-masa yang kosong dan hampa itu tolong diisi segera. Penting sekali mereka itu mengenal peperangan rohani. Penting sekali mereka melakukan firman. Dan usia dewasa tentunya kenal Tuhan tadi secara nyata. Kalau kita bisa bertumbuh kayak gini ya, jangan takut desas-desus. Sungguhan. Saya belajar untuk tidak jadi orang yang mudah untuk terombang-ambingkan dengan arus dunia. Di dunia ini ada apa langsung semuanya, wah, ada apa langsung, wah semuanya. Saya enggak. Saya belajar fokus pada pertumbuhan saya dan pertumbuhan orang-orang yang dalam tanggung jawab saya. Kita terus bertumbuh aja, kita pasti akan diluputkan. Karena di luar sana itu hawanya enggak enak. Pandemi atau enggak pandemi, dunia ini selalu dalam pandemi dosa. Saya itu punya prinsip yang sederhana waktu kejadian-kejadian apa gitu. Orang-orang pada tanya, Pastor Philip, is this the end? Ada satu yang malah lucu lagi tanya sama saya. Saya jual semuanya, saya bercocok tanam pergi kemana gitu jauh. Ya kan, saya akan usahakan semua sayur-mayur tanam sendiri. Ini semuanya saya bilang, Anda kayak gitu berarti mati konyol. Apa yang Anda tinggalkan langsung direbut sama orang. Padahal tadinya sudah sukses baik-baik di bidang itu lalu ditinggal begitu aja. Hanya karena ketakutan. Saya bilang gak usah. Kalau kita terus jaga aja pertumbuhan rohani kita orang paling aman di dunia. Masa sih orang-orang yang menjaga pertumbuhannya dalam Tuhan seperti orang-orang yang disebut di sini oleh Yohanes sebagai bapak-bapak yang mengenal Dia dengan D huruf besar. Masa Tuhan akan serahkan ke tangan antikristus? Gak akan lah. Gak akan. Fokus. Orang Kristen mesti fokus. Baca berita, baca koran, nonton berita boleh sebagai informasi. Tapi pewahyuanmu datang dari firman. Itu informasi doang. Penting untuk melengkapi supaya kita jangan bengong apa yang terjadi. Tapi cara berpikir dan paradigma kita tidak ditentukan dengan information but revelation. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan ikut-ikutan orang dunia. Apa-apa itu masih banyak yang harus dites dulu di depan situ. Oke, jangan cepat mengecam kalau itu abu-abu. Jangan cepat untuk menerimanya. Kita lihat dulu. Tapi kalau saya fokus pada pertumbuhan, terus dari anak menjadi remaja, menjadi dewasa rohani. I'm good. I'm good. Tuhan pegang kendali atas hidupku. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong gini karena dunia akan semakin gila, I promise you. Dunia akan semakin susah untuk dikejar ekornya. I promise you. Ya, tapi orang yang ikut sama Tuhan nanti akan mengerti pelan-pelan. Setiap langkahnya dituntun oleh Roh Kudus. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dalam menjaga hati, anak-anak Allah harus hati-hati dengan sesuatu yang creepy. Sesuatu yang merangkak di tempat gelap. Orang kan banyak takut, setan, suster ngesot segala. Aduh, gak usah takut apa yang bawa ranjang. Di ibadah sebelumnya saya jelaskan. Setan kalau ketemu kita, dia yang lari ketakutan. Kita tuh gak usah hebat. Kita cukup taat. Setan tuh takut sama kita. Setan paling takut pada orang yang melakukan firman. Gak usah ditengging aja ketakutan. Tapi kadang-kadang kita perlu tengging kalau memang terjadi peperangan. Ya. Setan-setan di hotel itu takut kalau kami, anak-anak Tuhan, itu datang.
Saya kalau masuk ke hotel gitu, masuk sama keluarga saya kali ini saya datang gitu, saya cuma mikir kalau sampai rumah kamar saya ada hantunya gitu, dia pasti berkata, aduh mimpi buruk terjadi. Mereka tinggal di sini. Kenapa kita yang takut? Ada apa? Krek, ada apa? Nggak usah. Tapi kita nggak boleh ngawur. Setiap kali saya masuk ke tempat baru, rumah baru atau whatever, saya selalu doa supaya penghuni-penghuni itu pergi. Supaya jangan sampai diganggu, ngapain toh. Ya, cuman maksud saya adalah, you don't have to fear those things. Terlalu banyak nonton horor soalnya. Yang lebih horor tahu nggak apa? More horrific. Setan yang bekerja melalui pikiran Anda. Itu loh Petrus beritahu sama gurumu, nggak usah naik ke salib. Hidup yang penting kan cari nyaman. Tuhan, kau nggak akan naik ke salib. Enyah kamu setan. Yesus berkata, engkau memikirkan apa yang dipikirkan iblis. Betul? Bukan. Kalau pikirkan iblis langsung ditengging sama Petrus. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Ini yang bahaya. Ketika suara setan kita nggak bisa bedakan dengan pikiran kita. Ini yang bahaya. Nah, saya tunjukkan beberapa potensi buruk setiap kita. Dari 3 ini pasti ada 3-3-nya. Minimal strong di 1. Oke, kita baca dulu ayat 3:15. Anak-anak Allah harus menjaga. Jadi terang, jangan ada kuasa kegelapan mulai muncul pelan-pelan dalam dirinya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, ayat 15. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, ini kebocoran yang terjadi. Di dalam ilmu kedokteran kan kita semua tahu kalau anak itu klep, jantungnya bocor kayak apa, itu kan bahaya. Itu nyawa. Pendarahan juga bahaya loh. Operasi juga nggak boleh ngawur. Kalau pendarahan bisa matinya bukan karena penyakitnya, bisa matinya karena kehabisan darah. Janganlah kamu mengasihi dunia atau apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa akan bocor habis dari diri orang itu. Yang perlu diwaspadai bukan antikristus atau virusnya. Yang perlu dijaga itu antibodimu atau kepenuhan Kristus di dalammu. Ini yang membocorkan dari dalam. This is dangerous. Ini dangerous. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging nomor 1. Dan keinginan mata nomor 2. Serta keangkuhan hidup nomor 3. Bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada 3 potensi buruk di dalam diri kita. 3 area hati-hati. 3 ini berada di dalam ruang abu-abu di dalam dirimu dan diriku. Dan Yesus pun dicobai di dalamnya. Waktu Tuhan Yesus di padang gurun. Yang pertama disebut keinginan daging. Tulis ini nomor 1, kepingin coba. Ini masalah Adam. Cobalah 1 sampel doang, ini free kok ini. Kalau di tempat kosmetik kan ada, kita lihat di situ parfum gitu kan. Pss, pss, pss. Nanti dia bawa apa sudah nggak tahu, itu sudah nano-nano. Kita itu gatal kalau sesuatu yang free. Karena di dalam diri kita itu ada yang namanya keinginan daging. Segala sesuatu yang dieja mudah, itu kita sangat tergoda. Keinginan daging itu kepingin coba. Apa rasanya free sex ya? Bagi anak muda. What you forget though. Saya kalau ajari anak-anak saya soal ini. Ya, I make sex not free. Karena kata free sex itu sendiri menyesatkan. Siapa bilang sex is free? It's never free. Saya ngomong sama anak-anak saya waktu mereka beranjak dewasa dalam bahasa yang mereka ngerti. Dari sejak kecil saya buka komunikasi. Saya bilang begini, kamu tahu gak free sex itu memang sekali kamu lakukan, gak akan berakhir sekali, ada 2 kali, itu kan menjadi gaya hidup. Gak mungkin ada orang bodoh cuma melakukan sekali tembus dia. Oke? Oh gak apa-apa, gak hamil di luar nikah, gak ngerti. Tapi kamu lihat ya, orang yang sudah free sex, nanti waktu menikah apa bedanya sih? Mendingan gak usah kawin sekalian. Apa bedanya nanti kalau menikah? Itu perbedaannya apa? Hanya liturgi? Nothing to look forward to in marriage. Dan belum apa-apa udah tahu pasangannya itu, kamu sama aku udah pernah berbuat kok dulu. Apa bedanya sekarang? Gak punya otoritas suatu hari sama anaknya. Sekarang aja belum cinta anaknya karena belum punya anak. Nanti kalau udah punya anak, nyesel juga percuma. Gak punya hak untuk berkata jangan. Sekarang oke-oke sama Anda. Nanti kalau anak Anda jatuh ke tangan yang salah, Anda gak bisa melawan. Saya beritahu sama dia, saya mulai cerita. Anak saya mulai dewasa, saya mulai cerita. Kadang-kadang saya samarkan namanya. Si ini, free sex. Kamu lihat ya, semua orang yang udah free sex ya. Dalam dunianya mama dan papamu ini. Yang udah melihat dunia lebih dari kamu.
Satu-satu orang yang free sex sebelum married, susah hidupnya. Kamu lihat, susah itu tentu mereka nggak berhasil dalam dunia kerja, enggak. Kamu kan lihat, susah payah mengikuti mereka. Mereka itu seperti Esau kehilangan berkat sulungnya. Kamu lihat satu-satu mereka, iya ya, nggak gampang. Karena mereka melihat kehidupan orang tuanya itu disertai Tuhan. Ini bukan kami mengaku di depan anak. Anak kami lihat sendiri bagaimana perlakuan Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan berarti mulus, hidup kami juga susahnya banyak. Tetapi susah payah dari Tuhan tidak mengikuti. Kalau ini Tuhan yang buat dia susah. Orang yang liku-liku sama Tuhan, jangan coba. Tuhan itu mastermind-nya. Tuhan lika-liku dengan Anda, matilah yuk. Matilah kita. Anak-anak saya tidak pernah melihat orang tua mereka, Tuhan lika-liku dengan kami. Dan saya beritahu, lihat ya orang itu susah. Ketika dia udah hampir nyaris, boom, dikecewakan. Tuhan tidak sertai. Semua kunci di tangan, pintunya lenyap. Pintu semua dibuka, pintu terakhir terkunci. Orang yang diajak Tuhan main kucing-kucingan. Papa mamamu tidak pernah digituin. Kamu mau hidup mereka cuma lakukan sekali, seumur hidupmu sengsara, langit menjadi besi, tanah menjadi tembaga, up to you. Saya jelaskan mereka, sex is not free. It's never free sex. Jadi keinginan mencoba itu bukan saya bilang jangan. Kalau jangan malah tancap gas nanti. Saya jelaskan bahwa di dalam diri kita ada keinginan mencoba. Tapi setelah mencoba itu ada konsekuensi. Hati-hati dengan ini. Nomor satu kepingin mencoba. Disinilah bocornya kasih karunia. Banyak orang keluar. Bagus-bagus di Taman Eden. Karena mengulurkan tangan yang jahil. Ambil buah itu selama-lamanya hidup dalam dunia yang berdosa. Sayang Bapak Ibu Saudara, keinginan daging itu harus kita ketahui bahwa setiap kita itu ada keinginan mencoba sesuatu yang salah. Yang kedua tadi, keinginan mata kepingin punya. Ini setiap kita juga kepingin punya. Hati-hati ya, kepingin punya. Yang ketiga, kepingin semua orang tahu. Itu yang disebut keangkuhan hidup. Setiap kita itu pasti ada sesuatu yang kita ingin sombongkan. Kepingin orang lain tahu, semua orang tahu. Ya. Apalagi di zaman sekarang narsis luar biasa, sosial media. Wah, bahkan loh, kita belum makan aja. Ini nggak apa-apa ya, saya nggak is okay kalau gitu-gitu aja harmless menurut saya sih harmless fun. Atau kenikmatan yang aman, it's okay. Tapi jaga hati jangan berlebihan. Hari-hari ini tuh bahkan orang itu kalau kelaparan pun udah nggak makan sekian lama, nanti waktunya makan, sosial media makan dulu. Di zaman dimana zaman selfie orang itu narsisnya selangit. It's okay, saya nggak ngomong gini menyindir karena itu fun-funnya, itu harmless fun, itu oke-oke saja. Lumrah-lumrah aman-aman aja. Tapi kalau itu akhirnya mempengaruhi hidupmu. Selalu apa-apa kepingin semua orang tahu alias keangkuhan hidup. Apa yang disebut hari ini flexing atau apa saya nggak ngerti. Then I think you have a spiritual problem. If that is you. You know, it is okay to enjoy something legally even if it is not yours. Saya belajar mengembangkan talenta di area menikmati sesuatu yang bukan milik saya, bukan mencuri ya, tapi yang sah. Saya itu latih hati saya demikian rupa. Kata menjaga hati dengan segala waspada itu implikasinya itu mendalam dalam hidup saya. Bagi orang hanyalah jaga hati, jangan sampai mikirin yang salah. Bagi saya lebih dari itu. Kalau saya dengar tetangga saya diberkati, saya itu dorong hati saya untuk senang untuk dia seolah-olah saya yang senang. Lama-lama saya jadi orang yang happy, dikit-dikit happy. Karena saya tidak nunggu my reason to be happy. You can be my reason to be happy. Tahu nggak? Rahasia awet muda itu bukan operasi di Korea. Rahasia awet muda itu punya attitude yang Tuhan ajarkan, punya sikap hati. Saya belajar untuk senang. Tidak harus keinginan mata saya itu dipenuhi. Saya nggak harus punya untuk bisa bahagia. I'm really happy for you. Sungguhan saya senang. Nggak seperti orang yang berkata, ya selamat ya, tapi hatinya, gitu aja kaya. Orang kayak gitu ya, lama-lama dia gila loh, karena dia itu jadi orang pelin-pelan terus. Jadi orang mendua hati, wah aku gini loh, aku naik pangkat tuh promosi, rekan kan sama-sama kolega, wah bagus ya. Semoga nanti pulang ketabrak. Orang gitu ya, nggak bisa. Nanti ya dia juga jadi orang picik, ketika orang selamatin dia juga tahu, lu juga sama-sama gua. Dia nggak bisa terima selamat orang.
Dia nggak bisa happy juga ketika dia harusnya happy. Karena dia memang nggak bisa happy kalau orang lain happy. Orang gitu nggak happy. Cepat mati, mau ditarik sini, ditarik sampai dijepret berapa kali, jepret. Molor juga semuanya dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajar untuk tidak harus anak-anak Allah, tidak perlu punya untuk bahagia. Belajar tidak perlu semua orang tahu, nikmati saja. Why sih, kenapa sih mau buat orang impress? Never said, jangan pernah pakai energi berlebihan untuk impress orang lain. Kalau Anda memang mau melakukan sesuatu untuk orang lain, bukan impress dia, influence dia. Pengaruhi dia, impact him. Berdampak. Amin. Saya ajarkan, tolong saya brainwash kembali ini dari zaman sosial media, which is okay sebenarnya itu bagus, tapi banyak orang itu kedagingan. Jadi harus hati-hati, jangan berlebihan di area itu. Amin Bapak Ibu Saudara, saya senang kalau lihat orang lain bertumbuh. Ya, itu anak-anak Tuhan. Nah ini yang disebut arus dunia kita lawan. Ini loh jadi roh antikristus yang tanpa kita ngerti, creepy pelan-pelan. Pelan-pelan merangkak dan menarik kita jauh dari value. Atau berubah dari poros tengah. Yang ini, biasanya kalau kita bicara tentang antikristus langsung antikristus. Wah yang ngeri-ngeri gitu. Banyak orang gak lihat antikristus dari sisi di size fit. Tidak sejak size-nya virus. Virus hati ini bahaya. Kalau saya bicara soal antikristus, saya bicara tentang the spirit of antichrist. Dunia ini semakin sekuler. Dunia ini semakin egois. Dunia semakin jahat. Kasih manusia semakin pudar. Kejahatan silih berganti. Sanggupkah kita bertahan? Kalau kita jaga hati ya, gak mungkin kita jatuh ke tangan antikristus, gak mungkin. Gak mungkin, tapi kalau orang gak jaga hati, dia anti sama antikristus, dia gak ngerti bahwa spirit antikristus itu sudah merasuk di dalam dirinya. Everything is about him, everything is about her. Nanti lama-lama dia akan jatuh. Harus sangat waspada dengan ini. Oke, sedikit lagi lalu saya selesai. Anak-anakku, ayat 18, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Nah ini bukan virus, yang ini antikristus, orangnya, wujudnya akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 18 saya ulang lagi. Waktu ini waktu yang terakhir kata Yohanes. Yohanes nanti sebentar lagi akan dibuang ke Pulau Patmos setelah nulis surat ini. Waktu dibuang ke Pulau Patmos, dia melihat kitab Wahyu. Dan dia mencatatnya. Waktu Yohanes menulis ini, hanya ilham. Dia belum mendapat penglihatan di Pulau Patmos, di Yunani itu. Dia belum melihat antikristus itu gimana, binatang dan nabi palsu. Belum. Ini belum ya. Jadi Yohanes masih bicara tentang peperangan rohani biasa. Itu aja kok bisa udah nulis kayak gini ya. Ini orang peka ya. Sampai nanti di Pulau Patmos, di pembuangan. Dia sendirian waktu itu. Orang-orang ada sebuah histeri sejarah mencatat Yohanes itu sambil tiduran di satu tempat gitu di Pulau Patmos yang gersang, dia melihat ke atas dan disitulah seperti LED langit Tuhan nyatakan penglihatannya seperti Wahyu 4 ada kata-kata naiklah kemari, ada panggilan untuk Yohanes, come up. Dan disitulah dia melihat semuanya termasuk antikristus yang bukan spirit atau virus, antikristus yang wujudnya manusia 666-nya, 666-nya. Tapi Yohanes sudah ngomong dulu tentang spiritnya. Saya ulang lagi, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Kalau kamu anak Tuhan, istilahnya gini, berwaspada dan jaga-jagalah. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus ini wujudnya akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itu bukan seorang antikristus, banyak antikristus itu bicara tentang fenomenanya akan ke sana. Yohanes menubuatkan dunia akan semakin jahat. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka nggak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Yohanes mulai berbicara tentang kemurtatan di antara umat Tuhan. Yohanes belum bicara tentang sang antikristus. Itu kitab Wahyu nanti saya jelaskan. Tapi saya nggak ada waktu di sini untuk menjelaskannya. Anda kalau pernah mengikuti khotbah saya tentang serian akhir zaman, Anda kan tahu. Ternyata ada petanya, antikristus itu nanti keluarnya gimana, itu sudah disusun, dijelaskan di Alkitab. Oke, tapi sekarang saya bicara tentang peperangan rohani sehari-hari. Bahwa anak-anak Allah tiap hari melawan roh antikristus, Anda tidak nyadari. Apa yang terjadi di luar sana, pornografi, free sex, perubahan paradigma, thinking, sekulerisme, semua itu untuk merebut pengenalanmu akan Allah.
Telah bangkit banyak antikristus. Inilah tandanya bahwa waktu ini benar adalah waktu yang terakhir. Makanya orang tua harus berjaga-jaga. Tadi saya mulai khotbah saya dengan mengajarkan bahwa orang tua harus menjadi penjaga yang serius untuk keluarganya. Belum telat sih. Saya percaya Tuhan bisa pulihkan sekalipun anak Anda sudah umur 30 sekian. Tuhan itu ahli memulihkan hubungan. Memang mereka berasal dari antara kita, ini bicara tentang kemurtatan. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya itu pastilah mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Yohanes memperingatkan ada beberapa tipe orang Kristen yang akan menjadi sasaran empuk perubahan zaman. Dan akhirnya sangat memungkinkan jika terjadi pengangkatan mereka akan tertinggal. Dan mereka akan jatuh ke kakinya antikristus yang mereka selama ini anti-antiin. Ironis ya. Ironisnya di mana? Ada orang yang demi berdebat karena teologi atau doktrin, salahkan sesama orang Kristen. Pertanyaan saya, kok beraninya lawan orang Kristen? Kalau memang mau salah-salah doktrin kan ada lebih banyak yang salah. Kristennya bisa melenceng menurut dia. Kenapa dia nggak lawan agama-agama lain? Karena dia takut. Karena itu dia cari yang minoritas. Coba pikirkan. Ada loh orang yang berani, seolah-olah berani bunuh saudara seimannya karena dia tidak setuju dengan Roh Kudus atau apa, whatever itu, ya kan? Saya kadang-kadang lihat itu lucu loh, terus terang lucu. Dia membela kebenaran tapi rela membunuh. Kebenaran apa yang dia tegakkan? Membela kebenaran tapi halalkan segala cara dengan membenci dan menyebar hatred atau kebencian di mana-mana. Kadang-kadang saya berpikir, kebenaran apa yang Anda hendak tegakkan? Jangan-jangan orang seperti ini kiranya membela kebenaran. Kalau antikristus datang tahun depan, dia orang pertama yang sujud di kakinya antikristus. Karena orang tanpa kasih lebih bahaya daripada orang yang dari gereja setan. Paham maksud saya ya? Saya ngomong gini itu untuk menunjukkan pada Anda, kemurtatan itu tidak usah tunggu sampai akhir zaman. Kita itu tinggal di zaman akhir sekarang itu hati-hati, jaga hati dengan segala waspada. Jaga rumah tanggamu, tutup bungkus dengan darah Yesus, anak-anak yang Tuhan percayakan. Didik mereka dalam takut akan Allah. Nah di sini ditunjukkan sama Yohanes, orang-orang yang akan jatuh sebagai korban gerakan antikristus di akhir zaman. Kalau Anda baca sekali lagi ayat 19 saya ulangi, memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka nggak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tidak tetap bersama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ada orang-orang yang hari ini menamakan dirinya Kristen, sebenarnya sejujurnya mereka hanya masuk Kristen, tidak pernah lahir baru. Bedakan antara orang yang mengalami encounter dengan Tuhan Yesus, pertobatan dan pemahaman yang benar, dan dia menimbang-nimbang dengan conscious decision, dengan keputusan yang sadar dia menerima Tuhan. Dia tahu, ngerti, tidak perlu dengan teologi. Dia tahu, paham benar waktu dia terima Yesus itu artinya bertobat dari dosa-dosanya dan berusaha untuk hidup benar. Tapi nggak semua gitu. Ada orang-orang yang di-approach-nya dengan cara yang salah. Iya ya, sampai kamu keluar hutang, kamu masuk dalam ini loh ya, kamu masuk Kristen loh ya. Ya aku masuk Kristen. Nah sungguhan dia keluar hutang, dia masuk Kristen. Ada orang-orang yang hanya pindah agama ke Kristen. Dan orang-orang seperti ini kalau di dalam gereja, dia tidak pernah sungguh-sungguh terima Tuhan. Mereka tidak pernah dari awal bersama dengan kita. Niscaya kalau mereka bersama kita, mereka tetap bersama dengan kita. Orang-orang seperti ini nanti memang tidak pernah menjadi milik Kristus. Ada orang-orang yang hanya masuk ke dalam gereja, tidak pernah masuk ke dalam kitab kehidupan Allah, anak domba. Berapa banyak orang hanya masuk gereja, ikut ke gereja. Saya tanya sekarang, dari ribuan orang yang datang hari ini, kita apakah semua 100% ini otomatis selamat? Think about it. Dan kalau tidak ada pendeta yang berani menyuarakan, tapi yang kalau kita inginkan hanyalah sumbangsihmu, pendeta pun akan bungkam, pengkhotbah pun tidak akan berani memberitakan. Izinkan saya berani dan lancang bicara kali ini. Kalau sekarang ini Tuhan datang, ini semua di dalam gereja otomatis anak Tuhan. Orang Kristen pastilah. Sungguh-sungguh lahir baru. I don't know my friend. I don't know. Berapa banyak orang dah gabung ke gereja karena ditawari pelayanan. Ayo, pelayanan. You be very surprised.
Ada orang-orang yang melayani never got born again. Tidak pernah lahir baru. Lalu apa definisi lahir baru? Bertobat sungguh-sungguh dan berkata, Lord, I am yours. Bukan aku lagi yang hidup, tapi engkau di dalamku. Ini yang disebut anak-anak Allah versus antikristus. Anda akan terkejut. Banyak orang Kristen nanti di akhir zaman akan murtad lagi dari Tuhan. Dan tidak bisa dipulihkan. Makanya itu saya pernah sekali dengar satu orang Kristen yang berkata, aku suka bukan orang Kristen lagi, aku meninggalkan Kristenan. Menurut saya orang itu tidak pernah Kristen dari awalnya. Gak pernah. Bagi dia Tuhan itu deal-dealan. Gak dapat yang gua mau, gua tinggalkan. Tuhan itu deal-dealan. Sebab kalau orang itu sungguh-sungguh Kristiani di hati, Tuhan usir pun yang 12 itu, kamu gak mau pergi sekalian, 400 orang meninggalkan dia di Galilea. Karena firman Tuhan terlalu keras tentang roti hidup atau roti dari sorga. Petrus jawabannya jujur dan lugu, dia berkata, kami harus kemana? Engkau yang pegang kunci kehidupan, engkau yang pegang firman hidup ini. Sebab orang Kristen tidak mungkin berani meninggalkan Tuhan. Ada orang yang pindah agama, saya dari itu tahu, dia dulu waktu masuk Kristen juga pindah agama. Atau cuman ikut agama papa mamanya. You never make a decision to follow Jesus. Gak pernah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Beberapa orang hanya masuk gereja. Papanya dari agama lain, ya udah ikut gak apa-apa. Teman-temannya semua gereja, ngomongnya soal berkat melimpah, oke. Pikirannya tentang Tuhan, pesugihan. Ikut haleluya, ikut baca firman, dibaptis mungkin kebobolan. Seperti Simon, si penyihir itu yang dibaptis oleh Filipus. Tapi pikirannya adalah, aku ikut Yesus, bengkelku nanti akan laku. Aku ikut Yesus, nanti impor eksporku itu nanti akan melimpah. Ada banyak berkat di dalam sini. Jesus is business. Itu kalau antikristus datang, penganiayaan tiba, orang itu yang pertama akan tinggalkan Yesus dan berkata, berkati aku. Sadly di Jakarta banyak yang begini. Karena itu saya berdoa di dalam nama Yesus, anak-anak Allah harus jaga hati. Dari kepingin coba, kepingin punya, kepingin semua yang orang tahu. Makanya lewat firman seperti ini, perlu dari waktu ke waktu shock terapi. Menurut saya firman yang jam 1 sekarang ini yang paling keras daripada yang tadi-tadi sebelumnya. Haleluya. Berarti Tuhan paling sayang sama ibadah ini. Dihajar tenan. Atau mungkin juga ada di sini yang belum lahir baru. Maybe. Perlu dari waktu ke waktu seperti ini. You want to know why? Karena firman itu mencuci kita dari semua blemish atau dari segala kerut dan kisut kita. Supaya kita tidak berkerut dan bercacat celah. Firman seperti ini yang membuat semua orang jadi perspektifnya benar. Oke. Aku ngerti. Jadi mulai hari ini. Oke. Oh itu aku tuh yang disebut pesugihan itu. Waduh salah ya aku ya. Ya lebih baik sekarang minggu ini Anda salah, tahu Anda salah. Daripada minggu-minggu depan tersesat. Lalu terlambat. Jangan sampai gigi jari nanti di surga Tuhan berkata, nyala aku gak kenal kamu. Kamu siapa sih? Aku gak kenal kamu. Pembuat kejahatan go away. Tapi supaya kita masuk dan Tuhan berkata, ini dombaku. Gak sempurna. Tapi dia sudah dibasuh dengan darah. Dia sudah berusaha. Saya harapkan kalau Tuhan datang sekarang. Gak ada ibadah yang berikutnya jam 3. Semua di sini 100% yang antri dari tadi. Semua masuk surga. Haleluya.